Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair libtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajmain khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jamit tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin wasufiyin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral azid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Kiai Haji Muhammad Mastura summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina khususan ila mu'allif hadal kitab asy-syekh al-imam al-alim al-fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi ala safinatin najah fi usuluddin wal fiqh lisy-syekh al-alim al-fadil As-Salim ibni Samir al-Hadrami ala madhabil imam Syafi'i syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita lanjutkan pengajian kita. Sebelumnya saya sampaikan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang faslun, tentang khatimah a'dha'us sujud sab'atun. Jadi tentang anggota sujud, anggota sujud itu ada 7. Yang pertama al-jabhah, yang pertama adalah jidat atau bagian dari kepala, Yang kedua dan ketiga butuni kaffaini, 2 telapak tangan, 2 telapak tangan. Terus yang keempat dan 5 ar-rukbatani, 2 lutut, Dan yang ketujuh, keenam dan ketujuh wa butuni asabi'ir rijlaini, dan telapak kaki, telapak jari-jari kaki, telapak jari-jari 2 kaki. Nah itu ada 7. Jadi kalau sholat ketika sujud, 7 anggota sujud itu harus menyentuh tempat sujud, Jadi jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 jari kaki. 2 jari kaki harus ditekuk, Nah, tapi ini tekukannya tergantung
sakit atau tidaknya kaki. Kalau jari kakinya sakit, maka itu tidak dipaksakan. Ya, tetapi kalau masih normal seperti saya, nah itu harus ditekuk. Jadi jangan diginikan, ya, tapi harus ditekuk. Gitu. Nah, ini di dalam kitab Safinatun Najah. Oke, kita lanjutkan. Paslun tasdidatut tasyahhud. Tasdid di dalam tahiyat, dalam tasyahhud. Ihda wa isruna itu ada 21. Khomsun fi akmalihi, 5 dalam penyempurnaan. Wasittatu asyara, dan 16 fi aqallihi, ya, yang sisanya. Ya. Oke, kita mulai. At-tahiyatu. Nah ini tasdidnya alatta wal ya. Jadi baca tahiyat itu jangan buru-buru, ya. Selain harus terdengar oleh diri sendiri, itu harus menyentuh atau harus kena tasdidnya. At-tahiyatu. Nah itu tasdid 1 dan 2, ya. Berarti alatta tasdid atau siddah di ta, wal ya dan di ya, ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu, ya. Yang ketiga di atas shod, ya, fauqas shod atau alas shod. At-thayyibatu, nah ini yang keempat dan kelima alato dan ya. Nah, jadi at-thayyibatu, jadi harus bertasdid apa? To dan ya-nya. At-thayyibatu lillah, yang keenam, ya, ala lamil jalalah, di atas lam jalalah, ya. Tasdid syiddah, tasdid itu sama dengan syiddah. Lillah, jadi harus kena tasdidnya. Assalamu, yang ketujuh, ala sin, di atas sin, ya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Nah ini, ya, alal ya ayyu, ya, an nabiyyu ala nun wal ya, dan di atas nun dan di atas ya. Berarti ini ayyu di atas ya ke-8, an nabiyyu di atas nun dan di atas ya lagi 9 dan 10, ya. An nabiyyu wa rahmatullahi ala lamil jalalah. Rahmatullahi bukan waw, ya. Nah, itu namanya tafhim. Tafhim itu bacaannya warahmatullahi, bukan tullahi. Nah, itu, ya. Ada tafhim, ada tarkik. Kalau tafhim, labdul jalalahnya di fathah atau di dhamma, kalau tarkik di kasrah. Wa rahmatullahi ala lamil jalalah wa barakatuh. Assalamu ala sin. Assalamu ala sin. Nah, ini nomor 12, ya. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Nah, ini ya tarkik, tapi tetap tasdidnya harus kena. Ala ibadillahis sholihin, ya. Ala ibadillah di atas lamul jalalah, as-sholihin di atas shad, ala shad, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla, bukan an, tapi alla, karena itu idgham. Itu nomor 15. Tadi nomor 14-nya ibadillahis sholihin di atas shad. Yang ke-15-nya asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini la di sini itu bukan qasar, makanya harus panjang. Alla ilaha illallah. Nah, itu mad wajib, ya. Mad wajib muttasil.
ada mad wajib, ada mad jaiz. Jadi panjangnya beda, lebih panjang dari ya. Nah, termasuk juga ketika azan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini la-nya itu harus panjang. Ya. Nah, ini tasydid yang ke-15. Allah ala lam alif, di atas lam alif. Illallah. Nah, ini 16 17 ya. Ala lam alif wala mil jalalah, dan di atas lam lafadz Allah. Wa asyhadu anna. Nah, ini nomor 18 ya. Anna. Anna, makanya anna di sini selain tasdid juga gunnah, makanya harus agak ditahan. Asyhadu anna. Nah, jadi gunnah itu nun tasdid dan mim tasdid ya, termasuk di dalam bacaan lain dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin. Nah, agak ditahan dulu karena itu apa? Gunnah ya. Nah, jadi tasdidnya agak ditahan. Jadi nun tasdid dan mim tasdid. Asyhadu anna ala nun ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Kalau anna nomor 18, Muhammadan ya. Nomor 19 alam mim fi lafdil Muhammad. Rasulillah ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan Rasulillah. Rasulullah ya. Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena jadi isim anna ya. Anna itu sama dengan inna. Apa? Tansibul khobar menasabkan isim dan merapakkan khobar mubtada ya, mubtada dan khobar, kebalikan dari kana. Kalau kana mubtadanya ropa, khobar mubtadanya nasab. Tapi kalau inna dan anna sebaliknya, sebalik dari kana. Di dalam kana wa akhwatuha, inna wa anna wa akhwatuha ya. Oke, kita lanjutkan. Wa ala lamil jalalah. Ya, jadi pas ini Muhammadar Rasulullah. Nah, Rasulullah nomor 21 lafadz yang harus ada tasydidnya. Oke, dilanjut. Paslun tasdidatu aqallas salat 'alan nabi. Tasdid di dalam solawat kepada Nabi ya. Arbaun itu ada 4. Allahumma yang pertama alal lam, Allahumma dalam lam lafdzul jalalah, humma dan di atas mim. Nah, ini 1 dan 2 ya. Allahumma sholli ala sayyidina, sholli. Nah, ini alal lam. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau kalau enggak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi tasdidnya harus kena ala Muhammad ya, alal mim ya, di atas mim. Jadi di atas lam lafdzul jalalah, di atas mim Allahumma, di atas sholli, di bawah lam ya, atau di atas lam, ala Muhammadin di atas mim lafdzul Muhammad ya. Inti nama harus kena tasdidnya. Oke, lanjut. Paslun aqallus salam. Nah, di dalam baca salam, nah, ketika selesai tahiyat
maka salamnya pun itu tasdidnya harus kena. Assalamualaikum. Tasdidun assalam ala sin. Jadi jangan Assalamualaikum. Nah, itu tidak benar bacaannya, tapi harus Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu ya. Nah, bahkan menurut para ulama Assalamualaikum berhenti dulu. Assalamualaikum. Jadi jangan Assalamualaikum gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini kata Imam Nawawi ya. Oke, itu sampai salam ya. Tasdid dari mulai tahiyat tadi ya sampai sholawat sampai salam harus kena tasdidnya, siddahnya. Oke, lanjut. Paslun auqatus sholat. Nah, ini tentang waktu-waktu sholat. Khomsun ya, itu ada 5. Awalun, yang pertama waktu zuhri, waktu sholat duhur. Kapan? Walaupun sudah ada jam ya, tapi kita harus tahu bahwa duhur itu sholat berdasarkan alam ya, waktu. Kapan? Zawalus samsi, tergelincirnya matahari. Jadi tergelincir itu bukan di tengah-tengah, sudah melewati tengah-tengah walaupun hanya sekian derajat gitu ya. Nah, kalau pas di tengah-tengah itu nanti kita bahas di pasal berikutnya, itu haram sholat ya. Nah, tetapi kalau zawal itu sudah bergeser hanya 1 derajat saja dari matahari berada di ubun-ubun, nah itu yang disebut zawalus samsi. Ya, waktu sholat duhur zawalus samsi, tergelincir matahari. Wa akhiruhu masiru dillis syai' misluhu ghairu dillil istiwa. Ya, kita dari kecil lah ini suka diajarin oleh guru ngaji kita. Akhir sholat duhur adalah masiru dillis syai', jika bayang-bayang sesuatu misluhu itu sudah sama ya, ghairu dillil istiwa, dari benda tersebut. Nah, ya. Jadi waktu sholat duhur ketika matahari tergelincir zawalus samsi, kapan habisnya? Habisnya kalau ini berapa? 20 cm, bayangannya pun 20 cm, maka habis waktu duhur. Lewat aja sedikit masuk waktu asar ya. Wa awwalu waqtil asri. Nah, di sini ya, awal waktu asar. Idza sara dillu kulli syai'in mislahu. Idza sara, apabila ada dillu syai', bayangan sesuatu, mislahu ya, semisalnya, wazada, dan lebih sedikit. Nah, jadi semisalnya kalau ini 20 cm, bayangannya 20 cm, lebih aja sedikit 21 cm, maka awal waktu asar. Ya, tapi sekarang udah gampang lah. Pokoknya sudah ada azan itu datang waktu asar. Qalilan ya, wazada qalilan. Maka kalau lebih aja sedikit maka datang waktu asar. Wa akhiruhu guru bis samsi, dan akhir waktu asar adalah terbenam matahari. Wa awwalu waktul maghrib ya, dan awal waktu maghrib guru bus samsi, terbenam matahari. Wa akhiruhu, dan akhir waktu maghrib guru bus syafaq ya, hilangnya mega al ahmar yang merah. Nah, jadi mega merah. Kapan bisa lihat? Kalau di waktu kemarau ya, waktu kemarau. Akhir waktu maghrib itu kalau sudah hilang guru syafaq al ahmar ya, guru syafaqil ahmar, sudah hilang mega merah
Wa awwalu waktil isya, awal waktu isya kapan? Ghurubus syafaq, al-ahmar, ya, hilangnya mega merah. Wa akhiruhu, dan akhir waktu isya tulu'il fajri, ya, terbit fajar as-shadiq, fajar shadiq, ya. Ada fajrun, ada syamsun, padahal artinya itu juga matahari, ya. Itu yang disebut dengan sinonim dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab disebut dengan muradif. Nah, tapi fajar mah terbitnya itu menandakan waktu subuh, ya. Jadi wa awwalu waktu subhi, awal waktu subuh, tulu'ul fajri, terbit fajar as-shadiq, fajar shadiq, wa akhiruhu tulu'us samsi. Habis atau akhir dari waktu subuh adalah terbit matahari. Ya, kan kita mah sudah ada di sini. Ada apa itu syuruk? Syuruk mah bukan terbit matahari. Syuruk mah matahari sudah lebih dari 1 tombak atau sekitar 1 tombak. Jadi syuruk itu seperti yang saya jelaskan, itu sesungguhnya awal dari waktu duha. Karena di antara terbit matahari sampai matahari 1 tombak itu haram melaksanakan sholat, ya. Tapi sekarang sudah ada digitalisasi, ada jam digital. Jadi yang bertanggung jawab siapa? Yang membuat jam digital. Karena ini kan sudah terkoneksi dengan alam, ya. Al-asfaq, adapun mega, salah satu itu ada 3 menurut kitab ini. Ahmarun yang pertama merah, asfarun yang kedua kuning, wa abyadun dan yang ketiga putih. Al-ahmaru mega merah, ya, maghribun, ya, itu tanda maghrib katanya, ya. Wal asfar wal abyad isyaun, itu tanda isya. Wa yundabu ta'khiru sholatil isya, dan disunahkan mengakhirkan sholat isya ila ayyagi basyafaq al asfar wal abyad, ya. Jadi mengakhirkan sholat isya setelah hilangnya mega kuning dan mega putih, gitu, ya. Karena menurut kitab ini, jadi kalau masih ada mega asyafaqul asfar wal abyad itu kurang afdol. Tapi kalau yagiba sudah hilang, sudah gaib, asyafaqul ahmar wal abyad itu yundabu, disunnahkan. Pokoknya sekarang mah sudah ada jam. Ini mah ulama dulu, ya. Paslun, ini 1 pasal, tahrumus sholat, haram sholat, allati laisa laha sababun mutaqaddimun, ya, wala muqaranun, ya, pasal tentang haramnya sholat, ya. Allati laisa, yang tidak ada sebab yang terdahulu yang sudah saya jelaskan, ya. Wala muqaranun, dan tidak ada muqaranah, tidak ada bersamaan, ya. Kenapa? Karena ada sholat-sholat yang disebut dengan sholat mutlak. Kalau sholat mutlak mah kapan saja silahkan. Tapi kalau sholat auqat, sholat yang berdasarkan waktu, hati-hati, ya, hati-hati. Misalkan sholat auqat itu qobliyah, badiyah, gitu, ya. Terus apalagi duha, kan harus masuk waktu duha dulu. Apalagi dan lain sebagainya, banyak lah, ya. Apa itu sholat mutlak? Sholat mutlak mah sholat yang boleh dilaksanakan kapan saja. Bapak-bapak habis wudu,
ya, kemudian sholat sunnah, itu sebab sholat sunat mutlak. Atau tahiyatul masjid, bapak-bapak masuk ke masjid kapanpun itu silahkan. Tapi kalau sholat auqat, nah hati-hati karena ada waktu-waktu yang diharamkan. Fi khamsati auqat, dalam 5 waktu. Nah, jadi sholat auqat yang diharamkan pertama inda tulung isamsi hatta tarfa'a qadara rompun, ya. Yang pertama ketika terbit matahari sampai naik seukuran tombak. Nah, makanya tulung isamsi sampai waktu duha itu diharamkan sholat. Saya sholat duha pas terbit matahari, haram menurut kitab ini, ya. Nah, itu sholat sunat auqat. Jadi kapan atuh sholat duha? Nunggu waktu. Kapan waktunya? Tarfa'u qadara romhin, ya, seukuran tombak. Atuh kan nggak bisa diukur pakai tombak. Sekarang sudah ada jam digital, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, wa indal istiwa fi ghairi yaumil jumu'ah hatta tazula, ya. Yang kedua, waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu matahari pas di atas ubun-ubun sehingga tidak ada bayangan. Itu haram sholat. Tapi bergeser aja sedikit datang waktu duhur. Ya, ayat Al-Qur'annya aqimis sholat liduluki samsi. Sholatlah kamu ketika matahari tergelincir, disebut dengan zawal. Ya, tapi kalau pas matahari di tengah-tengah, yahrumu, diharamkan. Ya, bi ghairi yaumil jumu'ah, kecuali selain hari Jumat. Hari Jumat mah boleh melaksanakan sholat, ya, menurut kitab ini. Keterangannya di sini karena memang sholat Jumat itu orang sudah berkumpul di masjid. Nah, biasanya ada yang sholat gitu ya, sholat apalah gitu ya, sholat sunnah yang dilakukan menjelang sholat Jumat. Termasuk, nah ini saya ingin menjelaskan, mungkin ada bapak-bapak yang lupa atau belum tahu, apakah sholat Jumat itu ada qobliyahnya atau tidak. Itu kan seringkali terjadi perdebatan di kalangan masyarakat, apakah ada qobliyah Jumat atau tidak. Nah, ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak ada qobliyah Jumat karena Nabi kalau sholat Jumat itu langsung naik mimbar. Tapi pada para sahabat, ya, termasuk Sayyidina Utsman, Abu Bakar dan lain sebagainya, itu melakukan sholat sebelum Jumat, ya, setelah azan sebelum Jumat. Tetapi itu pun tidak dilarang oleh Rasulullah. Jadi memang ada dua madhab. Ada yang mengatakan tidak ada qobliyah Jumat, tapi ada yang mengatakan ada. Pokoknya setelah azan berkumandang silahkan sholat qobliyah, ya. Tapi menurut madhab yang lain tidak ada, karena Rasulullah itu biasanya kalau sholat Jumat langsung naik mimbar. Mangga eta mah silakan mau ngambil yang mana. Tapi yang melakukan qobliyah Jumat pun itu ada coretnya, gitu ya. Nah, jadi jangan ragu. Meragukan di sini saya amati ada yang suka qobliyah, ada yang enggak. Bahkan saya pernah berdebat di Mancibinong, ya, enggak ada. Atau bapak kenapa sholat? Oh, itu mas saya sholat mutlak. Bahkan kalau sholat mutlak itu boleh berrakaat-rakaat menjelang imam naik mimbar. Nah, mangga itu mas silahkan ditafsirkan.
Bahkan kalau begitu berarti ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada yang mengatakan ada, tetapi itu sholat mutlak. Ya, nah, jadi semuanya ada coretnya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga yang diharamkan sholat wa indal asfari, ya, hatta tagrubu, ketika mega menguning sampai terbenam atau sampai hilang mega tersebut. Ini berarti pergantian antara maghrib dengan isya. Nah, makanya di sini tadi di pembahasan sebelumnya disunahkan, ya, mega kuning dan mega putih itu menghilang dulu, yundabu. Makanya kalau masih ada mega itu, nah, di sini bahkan dikatakan yahrumu, diharamkan. Ya, oke. Nomor 4, wa ba'du sholatis subhi hatta tatlu'us samsi. Yang keempat, setelah sholat subuh sampai terbit matahari, itu pun diharamkan sholat. Ya. Makanya tidak ada ba'diyah subuh itu di situ karena waktu-waktu yahrumu sholat, diharamkan sholat. Yang kelima, yang terakhir, wa ba'du sholatil asri hatta tagrubu, ya, setelah sholat asar sampai maghrib itu diharamkan sholat. Bagaimana? Saya kan asarnya telat, boleh nggak? Ya boleh itu, gitu ya. Nah, jadi maksudnya dia sudah sholat asar, kemudian dia sholat ba'diyah, gitu aja lah. Nah, maka sholat ba'diyahnya haram. Kenapa? Karena memang tidak ada coretnya. Yang kedua, itu termasuk waktu-waktu yang yahrumus sholat, yang diharamkan sholat. Lanjut, paslun saktatus sholat, diamnya ketika sholat. Jadi kalau sholat termasuk dalam bacaan, ya, itu ada waktu diam. Sittatun, itu ada 6. Yang pertama, baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Antara takbiratul ihram sampai membaca doa iftitah. Ya, makanya itu harus diam dulu. Allahu Akbar. Diam sejenak, baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Jadi jangan Allahu Akbar kabira walhamdulillah, itu tidak nyunah, ya, tidak ada coretnya. Itu yang pertama. Jadi diam ketika sholat ada 6. Yang pertama itu baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah, antara takbiratul ihram sampai bacaan iftitah dimulai, gitu ya. Yang kedua, wa baina du'ail iftitah wa ta'awud, ya. Yang kedua, antara bacaan iftitah selesai dan ta'awud. Nah, ta'awud itu disunahkan menurut kitab ini. Jadi kalau bapak-bapak terutama ketika sholat sendiri atau imam, ya, itu antara selesai doa iftitah mau baca ta'awud, maka diam dulu sejenak. Tapi jangan terlalu lama diamnya. Walaupun baca ta'awud pun itu disunahkan. Ya, nah itu nomor 2. Nomor ketiganya bainal fatihah wa ta'awud, ya. Yang ketiga, ya, bainal fatihah, setelah antara fatihah dan ta'awud lagi. Nah ini memang Imam Nawawi mah ngambil sunnah-sunnah pun dikerjakan,
Jadi baca Al-Fatihah pakai ta'awudz walaupun tidak keras ya. Kan ada imam yang langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ada imam yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada yang tidak pakai bismillah. Nah, minggu atau pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan. Ada memang madhab tertentu yang membaca Al-Fatihahnya nggak pakai bismillah. Ya, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin sudah ditanyakan oleh Pak Sahri ya, dan saya sudah jelaskan itu. Oh, kalau kayak gitu ngurangin ayat dong, bukan 7 ayat lagi surat Al-Fatihah, tetap 7 ayat. Mana ayat yang ke-6 ke-7-nya? Ya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6, ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada coretnya di tafsir Jalalain. Makanya Bapak-bapak, mungkin kalau sholat di masjid tertentu ya, bacaannya jahar, imamnya tidak baca bismillah, itu jangan disalahkan karena itu ada coretnya. Ya, termasuk di Mekah, di Madinah itu nggak pakai bismillah karena madhabnya madhab Maliki dan Ahmad bin Hambal gitu ya. Kalau madhab Syafi'i mah pakai, bahkan pakai ta'awudz ini ya. Oke, nomor 4, wa baina akhirul Fatihah wa amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan langsung amin. Makanya imam itu biasanya baca Rabbighfir lana atau Rabbighfirli, baru amin. Jadi biar kompak gitu ya. Nah, jadi harus ada saktah dulu, harus ada sukut, harus diam antara selesai Al-Fatihah dengan bacaan amin ya. Yang kelima, wa baina amin was surah. Ketika amin baru diam dulu sebentar, baru baca bismillahirrahmanirrahim, baca surah. Itu yang kelima. Yang keenam, wa baina surah war ruku. Selesai bacaan surah ke ruku itu pun harus ada diam. Ya, intinya sholatnya biar tumakninah lah ya, biar tertib gitu ya. Jadi jangan gedebak-gedebuk. Faslun, ini satu pasal, al-arkanul lati talzamu fiha at-tumakninah arba'atun ya. Rukun-rukun yang mesti fiha di dalamnya tumakninah, harus ada tumakninah. Pertama apa? Ar-ruku, ketika ruku. Jadi ruku itu harus tumakninah. Yang kedua wal i'tidal, ketika i'tidal ya, bangkit dari ruku. Yang ketiga was-sujud, ketika sujud harus tumakninah. Wal julus bainas sajdatain, ketika duduk di antara dua sujud itu pun harus tumakninah. Apa itu tumakninah? At-tumakninatu hiya sukunun ba'da harokatin, diam setelah bergerak. Bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Jadi diam-diamnya itu ukurannya baca subhanallah. Termasuk tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanallah. Amin. Nah, itu ukurannya subhanallah. Ya. Nah, tapi biasanya imam baca Rabbighfirli. Nah, itu. Ya, termasuk antara yang lainnya pun itu tumakninah ukurannya subhanallah. Nah, makanya sujud, ruku, kan ada tuh orang yang kelihatan kok cepet banget sih rukunya, cepet banget sih sujudnya, cepet banget sih duduk di antara dua sujudnya. Mungkin dia buru-buru, tapi tetap harus tumakninah. Ukurannya hanya baca subhanallah sekali. Tapi memang afdolnya 3 kali.
ruku 3 kali, baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali, sujud 3 kali ya, dan lain sebagainya. Termasuk al-julus baina sajdatain itu baca doa. Makanya baca doanya, baca tasbihnya itu sebenarnya bukan rukun, itu hanya sunnah saja. Ya, kalau rukun bacaan itu hanya Al-Fatihah, apalagi tasyahud, tahiyat dan sholawat dan salam. Jadi subhana rabbiyal azimi itu sunnah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu ila akhirih itu pun sunnah. Sujud subhana rabbiyal a'la itu pun sunnah. Tapi tetap harus sukunun ba'da harokatin, harus diam setelah gerakan. Nah, itu yang disebut dengan tumaknina. Ya. Oke, itu selesai masalah sholat. Nah, sekarang faslun asbabus sujud as-sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi arba'atun itu ada 4. Al-awwalu yang pertama tarku ba'di min ab'adis sholat, ya, au ba'dul ba'di, ya. Yang pertama adalah meninggalkan ba'du min ab'adis sholat, meninggalkan sebagian dari bagian-bagian sholat, atau sebagian yang lainnya. Nah, nanti ada yang disebut dengan sunnah ab'ad nanti setelah itu. Nah, jadi misalkan apa? Tidak tahiyat awal, maka harus sujud sahwi dan lain sebagainya. Asani yang kedua apa? Fi'lu ma yubtilu amdahu wala yubtilu sahwu idza fi'lahu nasiyan. Apa? Yang kedua mengerjakan sesuatu yang membatalkan sesungguhnya, ya, tetapi dia lupa. Apa contohnya di sini, ya? Misalkan qiraatil Fatihah au suratil Ikhlas. Contohnya misalkan dia nanti ini belum ketemu nanti. Yang ketiga wa naqlu rukni qauli ila ghairi mahallihi, ya, memindahkan rukun qauli kepada tempat yang lain, ya. Apa itu rukun qauli? Rukun qauli misalkan di sini qiraatil Fatihah au suratil Ikhlas au ba'duha bil qu'ud, ketika duduk, ya, biniyatiha dengan niat yang lain. Misalkan ketika duduk di antara dua sujud, karena saking lupanya dia bukan baca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni ila akhirih sampai selesai, tapi malah dia baca Al-Fatihah. Pernah nggak bapak-bapak lagi sholat malawung duduk di antara dua sujud, Bismillah, lupa? Maka menurut kitab ini ujungnya nanti harus sujud sahwi, gitu ya. Jadi memindahkan naklu rukni qaulin ila ghairi mahalli. Ar-rabi'u yang keempat iqa'u rukni fi'li ma'a ihtimali az-ziyadah, ya, menempatkan rukun fi'li beserta condongnya, ihtimalnya az-ziyadah, dengan menambahi, ya. Misalkan ay ma'a at-taraddudi fi ziyadati bi an syakka fi rakaah minar rubaiyah hal sholaita salasan. Jadi orang itu ragu. Mungkin pernah nggak Bapak sholat
ini itu udah rakaat ketiga atau keempat. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Anggap masih rakaat ketiga, ya. Nah, walaupun sebenarnya sudah rakaat keempat. Berarti kalau gitu sholat 5 rakaat, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena sholatnya lagi melamun. Tapi di akhirnya harus ditambah dengan sujud sahwi, gitu ya. Nah ini, jadi sujud sahwi itu, kita lanjutkan. Paslun ini satu pasal, ab'adus sholat. Jadi ada ab'ad sholat, ya, sehingga sholatnya harus kalau meninggalkan itu harus ditambal dengan sujud sahwi. Sab'atun itu ada 7. Yang pertama at-tasyahud awal, meninggalkan ketika tasyahud awal, tidak tasyahud awal, maka harus sujud sahwi. Kenapa? Karena itu ab'ad. Asani yang kedua wa qu'uduhu, atau tidak duduk di antara ketika tasyahud. Sudahlah enggak tasyahud, tidak duduk lagi, ya. Nah, itu harus ditambal dengan sujud sahwi. Yang selanjutnya wassalatu ala nabi, tidak melaksanakan sholawat kepada nabi, ya. Maka itu harus sujud sahwi. Wassalatu ala ali, dan tidak sholawat kepada keluarga nabi, kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Nah, tidak pakai wa ala alihi, maka harus sujud sahwi fit tasyahud al-akhir, di dalam tasyahud akhir. Yang kelima wal kunut, tidak kunut, maka itu harus sujud sahwi, ya. Yang keenam wassalatu wassalamu ala nabi, ya. Keenam ketujuh berarti sholawat dan salam kepada nabi dia tidak melaksanakan ketika tahiyat, saking melamutnya. Maka setelah fil alamina innaka hamidum majid itu harus ditambal dengan sujud sahwi. Nah, itu yang disebut dengan sunnah ab'ad, atau bukan sunnah, ini bahasanya ab'ad fis shalah. Sab'atun itu ada 7. Maka kalau ditinggalkan harus ditambal dengan sujud sahwi. Termasuk subuh, kapan saya pun lupa tidak kunut, maka saya tambal dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu tempatnya setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam sujud lagi. Apa bacaannya? Subhana man la yanamu wa la yashu, ya. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kalau kita mah suka lupa, termasuk suka melamun ketika sholat, karena mungkin nggak punya duit atau banyak hutang, sampai lupa itu sholat, maka harus ditambal dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.